Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ramadan dari kelas 11 IPA 2, absen 27, SMA Negeri 57 Jakarta. Di video ini saya akan membacakan surah Yunus ayat 40 sampai 41 dan surah Al-Maidah ayat 32 beserta hukum tajwid dan isi kandungannya. Baiklah, mari kita langsung ke dalam videonya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa anna bari'um mimma ta'malun. Hukum tajwid surah Yunus ayat 40 sampai 41. Di ayat ke-40 terdapat beberapa hukum tajwid, diantaranya 1. Idhar haki, karena ada nun mati bertemu huruf H. Cara membacanya terang dan jelas. Yang kedua, ada idgham mimi, karena ada huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya didengungkan selama 3 harakat. Yang ketiga, ada idgham biguna, karena ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Yang keempat, ada idhar haki, karena ada nun mati bertemu dengan huruf H. Cara membacanya terang dan jelas. Yang kelima, ada idgham mimi, karena ada huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya didengungkan selama 3 harakat. Yang keenam, ada idgham bila gunah, karena ada nun mati bertemu huruf lam. Cara membacanya masuk dengan tidak mendengung. Yang ketujuh, ada mat aritli sukun, karena ada wakof yang sebelumnya ada huruf mat tabi'i. Cara membacanya boleh panjang 4 harakat atau lebih, dan boleh juga 2 harakat. Lalu di ayat 41 terdapat beberapa hukum tajwid juga, diantaranya 1. Ikhfa hakiki, karena ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf kaf. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf kaf. Yang kedua, ada idhar safawi, karena ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ain. Cara membacanya terang di bibir dengan mulut tertutup. Yang ketiga, ada ikhfa hakiki, karena ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf kaf. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf kaf. Yang keempat, ada ikhfa safawi, karena ada mim mati bertemu huruf ba. Cara membacanya didengungkan dengan samar. Yang kelima, ada gunah musyadah, karena ada huruf mim yang bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Yang keenam, ada idgham bigunah, karena ada domatain bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Yang ketujuh, ada gunah musyaddah, karena ada huruf mim yang bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Yang kedelapan, ada mat aritli sukun, karena ada wakof yang sebelumnya ada huruf mat tabi'i. Cara membacanya boleh panjang 4 harokat atau boleh juga 2 harokat. Isi kandungan surah Yunus ayat 40 sampai 41, diantaranya 1. Hidayah atau petunjuk, keimanan pada diri seseorang yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah mengetahui pada orang yang imannya sungguh-sungguh dan mana orang yang imannya untuk berbuat rusakan. Yang ketiga, jika ada orang yang mendustakan pada diri kita, kita supaya bersabar untuk menghadapinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bihoiri nafsin au fasadi fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'athum rusuluna bil bainati summa inna khasiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun.
Hukum tajwid surah Al-Maidah ayat 32. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada idhar halki karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya adalah jelas di mulut. Yang kedua ada qalqalah sugro karena ada huruf jim mati atau sukun di tengah kalimat. Cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik huruf jim. Yang ketiga ada qalqalah sugro karena ada huruf ba mati atau sukun di tengah kalimat. Cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik huruf ba. Yang keempat ada mad jaiz karena ada huruf mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Cara membacanya panjang seperti mat tobi'i 2 harokat atau 4 harokat. Yang kelima ada mat wajib karena ada huruf mat tobi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya panjang 5 harokat. Yang keenam ada gunah musyaddah karena ada huruf nun yang bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Yang ketujuh ada mad syilah qasirah karena sebelum hak domir ada huruf hidup atau berharokat. Cara membacanya panjang 2 harokat seperti mad tobi'i. Yang kedelapan ada ikhfa hakiki karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf qaf. Cara membacanya sama-samar membentuk huruf qaf. Yang kesembilan ada iklab karena ada kasrah tain bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya membalik membentuk huruf mim. Yang ke-10 ada mad lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf ya mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Yang ke-11 ada idhar halki karena ada tanda fathah tain bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya adalah jelas di mulut. Yang ke-12 ada mad lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf waw mati. Cara membacanya sekedar lunak dan lemas. Yang ke-13 ada ikhfa hakiki karena ada tanda baca fathah tain bertemu dengan huruf fa. Cara membacanya samar-samar membentuk huruf fa. Yang ke-14 ada al-qamariyah karena ada huruf lam bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya harus terang dan jelas. Yang ke-15 ada gunah musyaddah karena ada huruf nun yang bertasydid. Karena membacanya masuk dengan mendengung. Yang ke-16 gunah musyaddah karena ada huruf nun yang bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Atau al-syamsiyah karena ada huruf lam yang bertemu dengan huruf alif nun. Cara membacanya harus dimasukkan diidghamkan. Yang ke-17 ada mad iwad karena ada fathah tain yang jatuh pada waqaf. Karena cara membacanya dipanjangkan seperti mad tabi'i dan tidak dibaca seperti tanwin. Yang ke-18 ada idhar haki karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya adalah jelas di mulut. Yang ke-19 ada gunah musyaddah karena ada huruf nun yang bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Yang ke-20 ada mad jaiz karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Cara membacanya panjang seperti mad tabi'i 2 harokat atau 4 harokat. Yang ke-21 ada gunah musyaddah karena ada huruf nun yang bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Atau al-syamsiyah karena ada huruf la bertemu dengan huruf alif nun. Yang cara membacanya harus dimasukkan diidghamkan. Ke-22 ada mad iwad karena ada fathah tain yang jatuh pada waqaf. Cara membacanya dipanjangkan seperti mad tabi'i dan tidak dibaca seperti tanwin. Yang ke-23 ada qalqalah sugro karena ada huruf dal mati atau sukun di tengah kalimat. Cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik huruf dal. Yang ke-24 ada mad wajib karena ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Cara membacanya panjang 5 harokat. Yang ke-25 ada idhar safawi karena ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ra. Cara membacanya terang di bibir dengan mulut tertutup. Yang ke-26 ada gunah musyaddah karena ada huruf mim yang bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Yang ke-27 ada gunah musyaddah karena ada huruf nun bertasydid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Yang ke-28 ada idgham bi guna karena fathah tain bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Yang ke-29 ada idhar halki karena ada huruf nun mati atau sukun bertemu dengan huruf ha. Cara membacanya adalah jelas di mulut. Yang ke-30 ada ikhfa safawi karena ada huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ta. Cara membacanya samar di bibir dan dengungkan. 31 ada al-qamariyah dan ada huruf la bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya harus terang dan jelas. Yang ke-32 ada mad arid sukun karena ada waqaf yang sebelumnya adalah huruf mad tabi'i. Cara membacanya boleh panjang 4 harokat atau lebih dan juga boleh 2 harokat.
Isi kandungan surah Al-Maidah ayat 32, yaitu ayat ini merupakan ayat hukum yang ditujukan khusus kepada orang-orang Bani Israel dan umumnya kepada semua manusia, yang isinya ketika seseorang melakukan pembunuhan kepada orang yang tidak berhak dibunuh atau membuat kerusakan kepada sesama manusia, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa yang besar seakan-akan membuat kerusakan di seluruh penjuru bumi. Lalu, dan orang-orang yang dapat menahan untuk berbuat kerusakan, baik yang dilakukan orang lain atau sendiri, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, karena telah menghidupkan kebaikan kepada sesama manusia. Namun sayangnya, meskipun ada keterangan yang menjelaskan seperti itu, bahkan ada Rasul yang diutus langsung oleh Allah, masih banyak manusia yang berbuat kerusakan dan saling membunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ramadan dari kelas 11 IPA 2, absen 27, SMA Negeri 57 Jakarta. Di video kali ini saya akan melakukan praktik elektromagnetik kelas 11 IPA 2, proyek PTS Fisika.